hampir 1.000 nyawa melayang, ratusan orang hilang, 121.000 rumah, berbagai macam fasilitas publik hancur. Dapat tidak ada kata maaf dari para pejabat itu. Karena gini, sekali menyatakan minta maaf, itu berarti dia mengakui telah terjadi kesalahan. Yang pasti rakyat menuntut siapa yang bertanggung jawab harus ditindak. Tetapi apakah pemerintah itu mau dan punya nyali untuk melakukan itu? Saya kok masih ragu. Karena begitu banyak kepentingan berkelindan di situ. Karena begitu banyak para terful yang bermain di situ kan. Apa terful itu? Ternak fulus. Di bumi yang hangus, hati selalu bertanya, hari ini maut giliran siapa? Tawa kelakar, badut-badut serakah, tanpa HPH berbuat semaunya. Lestarikan alam hanya celoteh belaka. Lestarikan alam mengapa tidak dari dulu. Oh mengapa, ho 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 ho, jelas kami kecewa menatap rimba yang dulu perkasa, kini tinggal cerita pengantar lelap si buyung. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Saya Haryanto, Mas Jaka Budi Santoso. Ya Mas. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Abdul Qohar, Ya. apa kabar Mas? Alhamdulillah. Selamat Sehat. bergabung kembali. Ya, Masih dalam situasi duka yang teramat dalam ya. Kita ini semua. ada campuran antara duka, marah, Iya, dari betul. level yang paling rendah ada prihatin, dari level yang paling tinggi mungkin marah. Bahkan kalau kita baca di media sosial itu, yang ini juga saya sampaikan di bedah editorial, ada warga yang masih terisolasi itu, dia bilang, sudahlah jangan kirim bantuan ke kami, kirim saja kain kafan. Itu sebuah satir yang luar biasa, sarkas yang luar biasa. Karena sudah berhari-hari mereka kelaparan, ya. Tidak mendapatkan bantuan. Kemudian mereka minum dari air bekas banjir, mencuci dengan air yang bercampur lumpur gitu. Jadi di Aceh, Tamiang itu. Maka situasinya orang tidak akan kuat melihat seperti itu. Nah, jadi kalau hari-hari ini bangsa ini, kita ini di Jakarta, tetapi apa yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, itu adalah sesuatu yang sebuah pertunjukan banyak hal lah yang kita bisa kritisi, kita bisa sedih kita melihat bangsa kita yang dulu pernah punya kesiapsiagaan, punya kecepatan ya dalam menangani bencana. Sekarang kita jatuh menjadi sebuah bangsa yang sepertinya amatir dalam mengelola bencana. Itu sampai hari ini 923, sampai betul. Kita tapping hari ini. Data minggu kemarin, ya, minggu sore. Hari Minggu malam. Iya, Minggu malam. Tepatnya Minggu malam. 900 dan masih ada 300 lebih, hampir 400 yang hilang. Lalu lebih dari 2 juta, bahkan mungkin hampir 3 juta orang terdampak. Masih 900 ribuan orang mengungsi. Kita melihat sebuah tragedi ya, ini sih saya katakan sebagai sebuah tragedi, musibah yang luar biasa. Tetapi cara-cara, model-model penanganannya, mohon maaf, harus terpaksa kita katakan saat ini lamban itu. Yeah. Ada yang mengatakan amatir gitu. Dan ya itu tadi, sampai hampir 2 minggu masih ada wilayah-wilayah yang terisolasi. Yeah. Lalu model-model
dropping bantuan itu masih centang perenang. Ya. Tidak ada koordinasi yang garis komando yang jelas gitu. Nah, itu semua harus kita akui itu sebagai sebuah peringatan. Ada sebuah nasihat penting dari sebagian mengatakan ini hadis, tapi para ulama mengatakan ini hadis doif. Wa kana bil mauti wa'idhu. Wa kafa bil mauti wa'idhu. Jadi, dan cukuplah kematian itu sebagai pemberi nasihat. Tetapi kita gagal menjadi orang yang diberi nasihat atas kematian. Karena banyak sekali bencana yang melahirkan kematian. Tetapi ternyata kita masih saja gagal memahami itu sebagai sebuah nasihat gitu. Apa yang terjadi di Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, ini kan potret banyak hal itu. Saya agak emosional, jadi bagaimana sebuah banjir yang selalu disalahkan adalah curah hujan. Tetapi faktanya ketika banjir itu kayu gelondongan. Kayu batangan lah kalau di dalam KBBI itu disebutnya. Kayu batangan yang sangat besar. Ada nomornya pula. Ada nomornya. Sebelum ada nomornya kan ada bantahan kan. Bahwa itu bukan karena kayu yang dipotong. Tapi karena itu kayu yang lapuk dan kemudian terseret air. Ini kan sebuah jawaban yang terlalu menyederhanakan. Terus belum lagi kalau kita menyaksikan parade simulakra. Bencana dijadikan sebagai panggung simulakra. Panggung realitas semu. Teorinya seolah-olah empati. Seolah-olah membantu. Tetapi ternyata untuk kepentingan konten kan gitu. Maaf, hal-hal seperti ini sangat-sangat tidak elok. Dan itu simulakra. Simulakra itu ya sesuatu yang semu. Seolah-olah ada, seolah-olah real, padahal enggak. Itulah yang disebut dengan hiperrealitas atau realitas yang dilebih-lebihkan. Pencitraan bahasa sederhananya. Nah, itu sama dengan kayak mengubur empati itu kita. Maka dalam situasi yang seperti itu, saya kira harus cepat ada gerakan yang betul-betul kuat begitu untuk mengingatkan kita segera tembus itu daerah-daerah terisolasi, selamatkan manusia. Tidak boleh ada satupun manusia yang kehilangan nyawa, apalagi kehilangan nyawa karena kelaparan. Kita ini kan berkuar-kuar sedang step menuju negara maju. Tapi faktanya kita menghadapi situasi yang seperti itu masih tergagap-gagap. Kemudian yang kedua ya, kita harus mengakui bahwa ada sebab musabab dari hal itu. Apa yang pernah ditulis oleh seorang penulis Amerika, Eric Weiner, itu kan menjadi kenyataan. Ketika pohon terakhir ditebang, ketika sungai terakhir menjadi kering, maka ada hal yang kita tidak tahu bahwa semuanya kita tidak mungkin kita beli itu dengan uang. Itu artinya memberi pesan keras kepada kita bahwa ekonomi, pertumbuhan ekonomi, manfaat ekonomi apabila dia itu menihilkan hal-hal yang terkait dengan ekologi, maka dia akan menjadi bencana. Orang kalau hanya mengejar uang demi investasi, tapi kemudian abai terhadap alam, bahkan menebang alam sekuat-kuatnya hanya untuk mendapatkan manfaat ekonomi, maka yang harus dikeluarkan juga jauh lebih besar. Apa itu jauh lebih besar? Nyawa rakyat ini. Oke, kalau kita bilang ekonomi, tadi malam Kepala BNPB mengatakan minggu malam ya, di depan Presiden Prabowo, dibutuhkan anggaran hampir 52 triliun untuk memulihkan Aceh,
Sumatera Utara dan Sumatera Barat akibat dampak bencana. 52 triliun. Itu hanya dalam waktu yang sangat sekejap. Sementara hasil kita untuk mendapatkan 51 triliun itu butuh berapa lama? Karena itu kan sekarang di negara-negara lain, Arab Saudi itu sedang gencar-gencarnya melakukan penanaman pohon. Di Cina juga begitu. Reforestasi, jadi penghutanan kembali. Karena mereka sadar bahwa dampak dari pemburuan ekonomi tanpa diimbangi oleh penghutanan kembali, maka Jadi bencana ekologi. akan jadi bencana ekologi yang sangat dahsyat. Ya. Saya mohon maaf, saya langsung Nggak mengambil apa-apa. waktu ini. Nggak apa-apa. Jadi saya kira ini ya alarm lah bagi pemerintah. Kita tidak bisa terus-menerus membangga-banggakan bahwa kita akhirnya menjadi negara penghasil sawit nomor 1 di dunia yang bisa kita bangga-banggakan. Sudah terlalu lama banyak yang mengkritik ini. Alih fungsi lahan menjadi sawit yang sangat berlebihan itu. Sebetulnya ada wilayah-wilayah yang oke. Silakan Anda membuka lahan, tetapi ketika dibuka 1 hektar katakanlah begitu, maka harus ada lahan pengganti 1 hektar pula yang dia berfungsi sebagai konservasi. Tanami pohon. Masa kita negara nggak malu sama seseorang yang namanya Mbah Madin? Ya. Seorang Wonogiri, Mbah Madin yang 15 tahun menanam pohon. 3 dekade malahan. 30 tahun. Sendiri aja menanam pohon beringin. Akhirnya sekarang beberapa wilayah yang dia tanami pohon itu dia jaga. Sekarang menjadi daerah tutupan. Bahasa Diman ya maksudnya. Mbah Diman. Panggilnya Mbah Hampir Diman. 200 hektar, 2.000 atau 200 hektar tuh. Ya, hampir 3.000 kalau nggak salah. Ya. Ribuan hektar. Dan itu seorang diri loh. Katakanlah misalnya inisiatif, ide, dan oleh kesadaran seseorang Mbah Diman. Seseorang yang sadar bahwa ada bencana di tahun 64 yang pernah dia alami, yang pernah dia saksikan, pernah dia lihat ketika itu dia dahsyat, lalu kemudian memunculkan sebuah kesadaran. Lalu dia digerakkan dengan hal-hal seperti itu, yang hari ini kita bisa baca lah di halaman cover belakangnya Media Indonesia itu. Persona, rubrik persona ya. Iya, di Mbah Diman itu. Itu sebuah tamparan keras bagi sebuah pemerintahan atau sebuah negara yang kira-kira meletakkan konservasi itu di belakang ekonomi. Ya. Tidak bersamaan dengan ekonomi. Saya kira itu dulu sih. Oke, saya lanjutkan ke Mas Jaka. Jadi pelajaran penting apa yang bisa kita petik dari peristiwa ya bencana ekologi nih? Saya tidak menyebutkan itu sebagai bencana alam, karena ini sebagian besar diantaranya adalah ulah manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang paling bertanggung jawab atas terjadinya malapetaka ini? Ya, yang pasti ini kan tadi Mas Kohar sudah bilang bahwa ini alarm yang luar biasa bagi pemerintah, bahwa jelas-jelas di depan mata kita ketika pembangunan itu dilakukan secara ugal-ugalan, ketika pembangunan itu menegasikan lingkungan, ketika pembangunan itu hanya sekedar untuk mendapatkan uang tapi tidak peduli dengan keadaan sekitar, ya akhirnya memakan korban. Dan yang menjadi korban siapa? Ya rakyat. Ya rakyat biasa. Bukan para pemilik lahan sawit yang ribuan, ratusan atau puluhan ribu hektar yang ketika bencana itu terjadi mereka menyaksikan bencana itu dari kursi empuk di ruangan AC yang dingin, di apartemen-apartemen mewah, sementara rakyat kita, rakyat-rakyat yang tidak berdosa, kehilangan nyawa bahkan bisa sampai ribuan. Itu kan fakta kan. Fakta yang menurut saya tidak boleh diabaikan sama sekali oleh pemerintah. Jadi saya juga bingung ketika pemerintah beberapa waktu yang lalu justru bilang jangan takut dengan deforestasi, jangan takut dengan menanam sawit. Padahal kalau kita lihat
para ahli, para peneliti lingkungan sudah membuktikan bahwa sawit itu tidak cukup kuat untuk mencegah Ya, tidak meresap air. bencana hidrometeorologi kan, tidak meresap air. Mungkin kalau untuk karbon dioksida mungkin, tapi saya pikir juga tidak akan sehebat kalau masih hutan primen, hutan yang multikultur kan. Tetapi faktanya pemerintah kok saya juga bingung kok malah justru kesannya itu justru marilah kita berlomba-lomba untuk menanam sawit. Kalau cara pandangnya seperti itu ya saya khawatir kok secara tidak langsung marilah kita berlomba-lomba untuk menghadirkan bencana demi bencana. Karena kalau hutan terus dibabat secara ugal-ugalan, secara semaunya, ya faktanya di 3 provinsi ini kan dampaknya sangat luar biasa. Ya. Kita tidak boleh lagi ini menganggap, kalau ada pejabat yang bilang ini menganggap sebagai momentum yang baik kok. Saya juga bingung ini kok baiknya di mana ya? Ya, jadi terus terang saya sendiri dan banyak di kalangan kita itu juga tidak habis pikir kenapa pemerintah yang secara konstitusi diberi tugas, diberi mandat untuk melindungi rakyat, tetapi faktanya justru kok secara tidak langsung mencelakakan rakyat. Ya secara tidak langsung ya mereka ugal-ugal memberikan izin kepada para pengusaha, para oligarki untuk melakukan pembabatan hutan, apakah itu untuk menanam sawit, apakah itu untuk mendapatkan kayunya, apakah itu untuk keperluan tambang, dan hampir pasti itu dilakukan secara tidak bertanggung jawab. Kalau bisa dilakukan secara bertanggung jawab, kalau dilakukan sesuai dengan aturan, mungkin dampaknya tidak akan semengerikan ini. Karena kan kalau aturan-aturannya itu kan sudah jelas kan. Tadi Mas Guar bilang kalau membabat 1 hektar misalnya harus memberikan pengganti 1 hektar atau mungkin lebih. Tetapi ketika cakupan hutan atau cakupan lahan yang sudah gundul, kalau kita lihat dari citra satelit, kalau kita lihat dari temuan-temuan aktivis lingkungan, itu kan tidak mungkin dibantah bahwa ya hutan kita itu khususnya di Sumatera itu memang rusaknya sudah sangat parah. Dan ini tidak terjadi dalam waktu sebentar kan. Berarti terjadi sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Dan kalau sudah diberikan fakta yang setragis ini, tapi pemerintah masih kesannya masih mungkin agak kasar ya, masih bebal, masih mengatakan ya masih mengagung-agungkan kelapa sawit, katanya kelapa sawit itu adalah anugerah Tuhan yang untuk kesejahteraan kita, ya kita tidak tahu apa lagi yang harus kita katakan kepada pemerintah. Kalau pemerintah masih melihat bahwa begitu banyak nyawa yang hilang, begitu banyak kerusakan infrastruktur yang terjadi, begitu banyak rakyat kita yang kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan tanah kan. Kalau mungkin kalau banjir biasa, kalau di Jakarta seperti 2020 ya itu banjir, tapi kan orang masih bisa kita bersihkan, masih kita tempatin lagi. Rumahnya aja terkubur. Rumahnya terkubur dan tidaknya terkubur hilang dan tanahnya hilang berganti dengan sungai gitu loh. Beberapa desa di Aceh. Beberapa desa seperti itu. Tapi terus pemerintah menanggapinya seperti ini. Bingung juga kita mengatakan seperti apa pemerintah yang sebenarnya kita harapkan harus betul-betul bisa melindungi rakyat kan. Jadi pertama gini, menurut saya setuju. Fokuskan dulu sekarang untuk menolong mereka yang tertimpa bencana, melakukan evakuasi, karena saya juga masih banyak jenazah yang belum lagi yang banyak hilang. Kemudian ya berikan mereka bantuan-bantuan untuk menyambung hidup, kemudian nanti segala relokasi, rehabilitasi dan segala macam. Tetapi itu tidak cukup. Yang paling penting menurut saya adalah harus dicari siapa yang bertanggung jawab. Betul. Itu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Maka malah ada gerakan begini sekarang, kita rakyat berlomba-lomba untuk membantu saudara-saudara kita, tetapi kita ke depan ya kita bergerak untuk menuntut pemerintah
untuk mencari siapa yang bertanggung jawab atas bencana luar biasa ini. Jangan kemudian setelah kalau yang sudah itu ketika semuanya sudah reda, ketika semuanya sudah agak lupa kan, pemerintah lupa juga. Ya mudah-mudahan sekarang enggak, dan tidak boleh lupa karena ini pelajaran yang luar biasa, begitu dahsyat bencana bahkan menjadi perhatian dunia internasional juga kan. Mereka berlomba-lomba ingin memberikan bantuan kepada kita, tetapi kita ya nggak tahu kita atas alasan apa. Kita belum mau menerima, katanya kita masih sanggup, katanya kita masih kuat. Kita harus bangga dengan kekuatan kita sendiri, tetapi faktanya di beberapa daerah itu masih terisolasi, masih beberapa hari orang tidak makan. Dia hanya tadi minum dari air banjir segala macam. Ya mudah-mudahan pemerintah betul-betul sadar. Jangan pura-pura sadar karena sekarang masih viral, tetapi kemudian nanti lupa, nanti kemudian mengamburkan persoalan, kemudian juga membiarkan mereka yang seharusnya bertanggung jawab. Menurut saya ini para pembunuh massal ini, oligarki yang merusak lingkungan secara ugal-ugal ini, menurut saya para pembunuh. Kemudian dibebaskan begitu saja, dan ritual-ritual seperti ini kemudian terulang, nanti ada bencana lagi, mereka juga bebas, ada bencana lagi, mereka juga dibebaskan, sementara korban akan terus berjatuhan, rakyat kecil akan terus menderita. Ya mudah-mudahan pemerintah berubahlah, sadarlah bahwa Anda itu dipilih, dipercaya untuk melindungi rakyat, bukan untuk mencelakakan rakyat. Ya, kita sama-sama sudah simpulkan bahwa ini bencana adalah bencana ekologi kan. Iya. Ya. Nah, tetapi yang menyedihkan adalah sampai saat ini tidak ada satu kalimat pun, kalimat maaf dari pejabat yang berwenang ya, yang terkait atau siapapun lah. Sudah ada satu legend kepala BNPB itu kan. Kepala BNPB minta maaf setelah dia menyampaikan Setelah pernyataan yang belum dia blunder, diserang habis-habisan. setelah diserang habis-habisan oleh publik dan netizen yang dia katakan bahwa bencana di 3 provinsi itu, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh itu seram hanya di medsos, gitu kan. Selebihnya kita tidak lihat itu. Yang kita lihat malah justru parade kekonyolan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat lain. Seperti yang dilakukan oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan yang datang ke bencana seolah-olah sedang syuting sinetron. Dia memanggul beras di pundaknya, beras 10 kilo di pundak, sementara kanan kirinya itu berjalan santai, dan sama-sama kita lihat. Terus ada lagi anggota DPR Ferel Bramasta yang pakai rompi taktis. Ya seolah menjadikan daerah bencana sebagai latar untuk catwalk. Oh, itu catwalk. Betul. Ada juga utusan khusus bidang pariwisata yang ikut membersihkan lumpur, tapi kita bisa lihat bahwa dia tidak terbiasa melakukan itu gitu loh. Terus siapa lagi? Ada beberapa pejabat gitu kan yang membuat hal-hal yang menurut saya menabrak logika publik ya. Dan itu kan sungguh menyedihkan sebenarnya. Yang seperti di dalam tulisannya Mas Gohar ditulis tadi itu panggung simulakra kan, itu kan seperti teorinya Jean Baudrillard itu sebagai hiperrealis kan. Iya, pencitraan lah. Iya, pencitraan. Nah, saya ingin melihat begini dulu. Kita ini kan punya Pancasila ya. Sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu berarti pemahaman kita akan Tuhan, pemahaman kita akan religiusitas itu kan diakui berada di level paling tinggi. Tetapi coba lihat sekarang. Ada seorang tokoh yang mengatakan apa pentingnya kita mengembalikan ekosistem misalnya. Sambil dia menuding orang-orang yang selalu bicara lingkungan itu Wahabi lingkungan. Wahabi lingkungan. Sambil mengatakan itu. Untungnya ada temannya sendiri, Gus Kausar, yang mengingatkan itu. Dan pengingatnya sederhana. Dia menyampaikan sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari.
yang mengatakan begini, seandainya besok itu kiamat itu akan tiba, sementara di tanganmu masih ada benih, teks hadisnya itu di tanganmu masih ada benih kurma, walau 1 biji, dan kamu punya kekuatan untuk menanamnya, maka tanam itu, benih itu. Apa artinya? Kita diminta untuk selalu mendatangkan manfaat. Termasuk di dalamnya adalah manfaat terhadap alam, terhadap lingkungan dengan cara apa? Menanam. Menanam pohon. Itu hadis Nabi. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda dan seterusnya. Teksnya ya kira-kira begini. Jika kiamat tiba sementara di tangan salah seorang dari kalian ada bibit kurma kecil, maka jika ia mampu untuk menanamnya sebelum kiamat terjadi, hendaklah ia menanamnya. Ini kan pesan yang sangat-sangat kuat. Sebagai negara yang mengakui ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, itu mestinya anjuran yang dilakukan itu adalah mempertahankan ekosistem. Bukan malah sebaliknya. Apa pentingnya mempertahankan ekosistem atau mengembalikan ekosistem? Kalau bisa kita kembalikan ya sangat penting. Walaupun besok itu kiamat. Itu begitu strategisnya kita di bumi ini, menyelamatkan bumi ini begitu strategisnya. Dan semua agama saya kira memberikan perintah yang sama tentang menyelamatkan bumi. Ya karena saya Islam dan saya mempelajari tentang Islam, tentu saya akan mencari literatur-literatur dari Islam, termasuk dari sumber-sumber Al-Quran. Di Al-Quran juga banyak yang mengatakan bahwa bencana itu karena ulah manusia. Itu kan juga kemudian di hadis yang tadi barusan saya sampaikan. Artinya mempertahankan ekologi itu kewajiban bagi seseorang yang beragama. Otomatis itu kewajiban bagi orang yang berpancasila, yang mengakui sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, sebagai sebuah induk dari sila-sila itu. Nah kalau kita dengan seenaknya memandang bahwa lingkungan itu sesuatu yang di belakangnya ekonomi, berarti kita mengingkari Pancasila. Kita hidup di sebuah negara yang meletakkan Pancasila sebagai pedoman, sebagai filosofi, way of life lah. Way of life-nya kata Bung Karno kan, way of life-nya bangsa ini. Ya kalau kita punya way of life, berarti kita sudah menanggalkan itu dong. Berarti kita sudah meninggalkan itu. Lalu apa gunanya kita bicara nasionalisme, kita bicara dan sebagainya. Kalau sementara kita menyaksikan bahwa ekologi itu rusak, lingkungan kita dirusak oleh tangan-tangan manusia. Iwan Fals itu sudah mengingatkan dari tahun 80-an. Ebit GAD sudah mengingatkan dari tahun 80-an. Haji Roma Irama juga sudah mengingatkan jauh hari. Dia lagu baca itu dia ciptakan pada tahun 80-an. Lalu kemudian ada bencana itu tahun 91. Malapetaka itu juga tahun 80-an. Jadi atau Rendra. Iya kan? Yang banyaklah Bumi Hangus yang saya tulis itu, yang saya kutip lah, saya kutip itu judulnya Bumi Hangus itu dibikin tahun 1968. Bayangkan coba, tahun itu Rendra sudah bicara tentang bumi hangus. Nah, dari situ kita menyaksikan bahwa pengingat itu sudah sangat-sangat banyak. Pengingat itu sudah sangat-sangat banyak. Tetapi karena konstruksi negara inilah yang memerintah di negara ini dari waktu ke waktu, memerintah dengan semata-mata meletakkan bahwa perekonomian itu di atas segala-galanya, maka dengan menonjolkan ekonomi ekstraktif, ekonomi ekstraktif itu perekonomian yang mengandalkan sumber daya alam. Itu kan dari sejak kita SD kan sudah diajari kan. Sumber daya alam itu tidak akan langgeng kan gitu. Kan dibilang ada yang bisa diperbarui dan tidak bisa diperbarui. Nah, sumber daya alam minyak kan sulit kita perbarui.
pohon bisa diperbaharui, tetapi kita enggan untuk melakukan pembaruan. Bukan kita lah. Kalau bahasanya Mas Jaka, oligark. Para oligark yang sudah menikmati bumi Indonesia ini dengan kekayaan yang melimpah, dengan menguras tetapi tidak mau mengembalikan. Sebetulnya saya bukan anti tambang sebagaimana mungkin orang mengatakan ini Wahabi. Saya bukan anti tambang, saya bukan anti sawit untuk beberapa hal. Tapi sanggupkah kita dulu nih, ketika kita kehilangan katakanlah 1 hektar, kita bisa menyediakan pada saat yang sama. Kita menanam. Kita 1 hektar yang sama pada saat yang sama. Kalau kita nggak sanggup, ya jangan. Mengambil manfaat itu harus dibelakangkan. Karena yang paling dahulu itu adalah menolak mudarat. Kan di forum ini kan ini saya berkali-kali mengatakan. Ala muqaddam ala jalbil masalih. Gitu. Jadi menolak mudarat itu, meniadakan mudarat itu harus didahulukan ketimbang mengambil manfaat, kan gitu. Apa ada manfaatnya? Ada, tetapi mudaratnya itu lebih besar, ya kita hilangkan mudaratnya, kan gitu. Lalu kan kalau tadi pertanyaannya apa Ya, yang dapat tidak ada kata maaf kata maaf dari para pejabat itu. Mungkin apa ya? Maaf itu dianggap tercela kali ya. Kita ini ada hampir 1.000 nyawa melayang, ratusan orang hilang, 121.000 rumah, berbagai macam fasilitas publik hancur. Ya, itu apa namanya? Saya nggak tahu mengapa kalimat maaf itu menjadi sangat mahal ya di Republik ini. Padahal rakyat kita katanya terkenal pemaaf, tapi pejabatnya kok tidak berani untuk mengatakan meminta maaf. Karena gini, sekali menyatakan minta maaf, itu berarti dia mengakui telah terjadi kesalahan. Nah, mengakui bahwa melakukan kesalahan itulah yang membuat mereka berat. Mungkin ya. Itu yang menyedihkan. Mungkin. Artinya bencana ekologi ini bukan sebagai satu kesalahan. Ya dianggapnya bukan bencana ekologis. Itu dia. Karena dianggapnya masih bencana alam biasa. Karena curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi itu, saya mengutip pernyataan mantan Kepala BMKG ya, Ibu Dwi Korita, yang mengatakan berdasarkan ukuran-ukuran intensitas sekarang memang tinggi, curah hujan tinggi dan seterusnya dengan intensitas yang sering. Tetapi yang menyebabkan sehingga banyak wilayah terdampak itu bukan semata-mata karena curah hujan yang tinggi itu. Dengan tingkat seperti ini, apabila kondisi hutan kita masih relatif terjaga, maka dampak itu bisa diminimalisasi. Gitu. Jadi bayangkan sekarang kan deforestasi kita ini kan terjadi dengan sangat-sangat dahsyat. Tutupan hutan di Sumatera Barat yang kemudian menyebabkan longsor dan sekarang ini tinggal Galaudo itu. Tinggal 15%. 85%-nya hilang. Di Sumatera juga begitu. Di Aceh juga seperti itu. Bahkan Jawa Barat juga kan. Jawa Barat juga 24%, terjadi. betul. Nah, tapi kan merusak penebangan itu kan yang sangat-sangat masif kan, agresif kan terjadi di Sumatera. Di Riau. Ya Tisonilo kita ingatlah. Ketika bagaimana Harrison Ford yang kemudian mempermalukan dan kutip Menteri Kehutanan waktu itu Zulkifli Hasan. Jadi ginilah. Oke, silakan kalau tidak mau ucap maaf. Tapi segera tangani ini. Betul. Cepat segera tangani. Ya alhamdulillah sih kita tidak menutup mata. Di Sumatera Barat sudah pulih listrik kan. Di 100% sudah di Sumatera Barat. Di Sumatera Utara hampir 100% pulih. Aceh ini masih jadi tantangan.
BBM mulai ada meskipun sedikit-sedikit. Artinya ada di situ, tetapi terlalu banyak nyawa yang hilang. Ya. Hampir 1.000. Makanya tidak salah ketika Gubernur Aceh Muzakir Manaf kan mengatakan bahwa banyak rakyatnya yang mati di pengungsian bukan karena banjir, Bukan di tapi pengungsian, karena Mbak. lapar. Belum sempat menyentuh pengungsian. Ya karena lapar lah, Ya, istilahnya ya, karena ya. kelaparan, Ya. tidak mendapatkan bantuan makanan. Kan Ya. kira-kira seperti itu. Ya. Saya mau melanjutkan ke Mas Jaka karena saya tertarik dengan tulisan Mas Jaka yang parade kekonyolan itu di podium media Indonesia. Kan ada pejabat-pejabat yang tadi disampaikan kan. Pertama Kepala BNPB, Suharyanto, ya kan. Terus kemudian Direktur Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Kehutanan kan. Ya. Dwi Junarto Nugroho. Ya. Nah, yang ada yang konyol satu lagi nih, Bupati Aceh Tenggara. Aceh Selatan tuh enggak? Aceh Tenggara kalau nggak salah ya, Salim Fakhri. Ya. Ya, Aceh Tenggara kan meminta Presiden Prabowo untuk menjadi presiden seumur hidup. Oh iya, iya. Ketika Ya. Pak Prabowo datang ke pengungsian, itu kan juga satu hal yang menurut saya sangat konyol gitu loh. Ya. Kemudian yang tadi Farel Bramasta yang bergaya layaknya seorang peragawan sedang memperagakan rompi taktikal di pengungsian atau di daerah yang terdampak bencana. Ada lagi tadi kan utusan khusus bidang pariwisata, Sita Anjani. Nah, Satu lagi Mas, sekarang yang cukup sangat konyol, Bupati Aceh Selatan ya. Aceh Selatan. Dia bilang mengancam sanggup mengatasi bencana, habis itu dia umroh. Di situ dia umroh, seorang dia tinggal pejabat umroh. seperti itu. Iya, itu sungguh-sungguh betul-betul di luar nalar. Saya sampai speechless deh. Iya. Ya, habis kata, aduh, gawat juga nih manusia-manusia ini kan. Iya. Nah, yang menjadi pertanyaan kan, parade kekonyolan para pejabat ini, apakah gejala individu atau kehidupan mereka yang dimudahkan oleh fasilitas yang begitu mewah, terus kehidupan yang begitu mudah, ya mulai dari berbagai macam yang mereka dapatkan, sehingga itu mematikan perasaan para pejabat itu. Ya logikanya, bukan logikanya ya, seharusnya seorang pejabat itu kan gudangnya empati. Ketika rakyatnya tengah menderita, dia harus ada di sana, harus memberikan bantuan. Tapi dengan bantuan secara tulus, ikhlas, tidak ada pamrih apapun. Bukan karena dia memberikan bantuan untuk mendapatkan keuntungan dari pemberian bantuan seperti itu. Ya kalau kita lihat dari yang sekarang sangat ramai, sampai sekarang masih sangat ramai itu kan, apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan kan. Yeah. Bagaimana itu kan, katakanlah anak kecil pun tahu lah. Seperti apa yang dia lakukan. Dia memanggul sekarung beras, sementara di kanan kirinya itu pengawalnya dengan orang-orang berbadan tegap. Kenapa dia mesti dia sendiri? Kalau itu bukan itu. Apalagi kalau kita katakan itu kan angle kameranya sempurna kan, audionya juga sangat jernih. Jadi memang sudah saya kan juga sudah dirancang sebelumnya. Betul. Ya itu kerjaan konsultan politik. Konsultan branding. Tapi ketika bencana dijadikan sebagai komoditas politik. Iya, sebagai upaya untuk branding. Ya itu kan, gimana ya? Ya kalau di istilah pepatah Inggris itu kan let them eat kan, ya kan? Jadi ya biarkan mereka. Nah, itu kan sebuah sindiran bahwa seorang yang berkuasa itu tidak punya empati, tidak punya kepekaan. Yang penting dia kenyang, yang dia bisa menikmati apa yang dia dapat, ya bodoh amat dengan rakyat. Ya, saya khawatir apa yang terjadi di lokasi bencana dan dilakukan oleh sebagian pejabat itu seperti itu. Dan ya terus terang ini sangat memprihatinkan. Tadi kalau kita kembali ke kata maaf, sebenarnya kalau saya lihat itu sangat sering kok pejabat itu meminta maaf. Banyak. Kalau kita baca-baca lagi, tapi apa? Dia meminta maaf ketika yang kena itu dirinya sendiri. Cobalah ada satu bupati yang lakukan blunder, dia minta maaf. Ada juga seorang menteri
Ada juga seorang kepala BNPB, dia minta maaf karena sudah diserang habis-habisan. Tetapi ketika sesuatu terjadi kepada rakyat, kepada orang-orang yang tidak berdaya, ya mereka sangat sulit kata maaf itu terucap dari mulutnya. Ya sayang ya, negara kita tuh bukan negara seperti Filipina, seperti beberapa negara Asia Tenggara yang juga kena bencana, tetapi pemerintahnya betul-betul tegas. Pejabat darinya dia pecat. Mereka meminta maaf. Mereka mengakui bahwa ini bagian dari kesalahan yang dia perbuat. Jadi ketika seorang pejabat itu sudah mengakui bahwa ada kesalahan yang dia lakukan, pasti dia punya ada semangat untuk memperbaiki diri. Tetapi ketika dia menganggap tidak ada andil kesalahan yang dia berikan, saya yakin dia tidak akan melakukan pembenahan. Dan saya khawatir bencana yang terjadi di 3 provinsi itu akan lewat begitu saja. Apalagi kalau kita lihat pucuk pimpinan negara kita itu ya sampai sekarang tidak bersikap tegas. Semestinya sebagai seorang presiden, itu menteri-menteri yang bertanggung jawab dalam hal ini, kalau perlu dicopot, diganti dengan yang lain. Jadi dia memberikan apa ya, moral yang baik, memberikan kepercayaan kepada rakyat bahwa saya ini serius menangani bencana, bahwa saya ini tidak main-main dengan jajarannya yang diduga tidak maksimal dalam mencegah atau mengatasi bencana. Itu kalau sekarang kan tidak, malah ada yang masih dipuji-puji sebagai seorang yang sangat cerdas. Ada juga yang seorang menteri yang ketika dia didesak mundur, dia bilang jabatan itu titipan Tuhan atau apa. Tetapi ya dia merasa menganggap ya jabatan itu harus tetap mereka miliki. Titipan itu kan sama kayak orang juru parkir itu. Ya. Begitu sudah diambil. Begitu dia dititipi, dia berarti dia punya amanah. Kalau dia menyelewengkan amanah atau dia lengah saja, tidak menjaga titipan itu, dia bisa kena hukuman kan, mengganti misalnya. Nah itu titipan. Satu lagi, Mas Kohar, ini yang juga menjadi pertanyaan besar ya di kepala saya. Mengapa hingga saat ini Presiden tidak atau pemerintah tidak menetapkan bencana di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat ini sebagai bencana nasional? Ya, kalau kita tinjau dari sisi aturan, itu mungkin terjadi debatable ya. Apakah ini sudah bisa dianggap sebagai bencana nasional atau tidak? Kan kalau lihat skalanya kan berskala nasional, korbannya juga cukup banyak. Iya, saya lebih setuju seperti itu. Tetapi kan beberapa pihak lebih mempertahankan status seperti ini karena demi banyak hal, beberapa hal. Atau ada konsekuensi-konsekuensi yang harus diselesaikan segera. Tetapi dengan atau tanpa status dia bencana nasional, harusnya ini penanganannya siapapun di kolong bumi Indonesia, di kolong langit Indonesia ini, bukan kolong bumi, di atas bumi Indonesia, di kolong langit Indonesia, maka negara itu wajib melindungi. Kan perintah konstitusi itu. Negara melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Tumpah darah itu ya semuanya. Termasuk melindungi rakyat dari berbagai hal. Nah, caranya bagaimana? Ya kalaupun dia tidak status bencana nasional, maka jadikan ini sebagai perhatian nasional dengan skala yang tidak berbeda gitu loh. Ya kan karena daerah dianggap masih mampu. Tetapi faktanya kan kalau mampu tapi sampai hampir 2 pekan itu kan sesuatu yang sangat-sangat lama. Betul bahwa yang terdampak itu 53 kabupaten kota. Aceh ini dari 23 kabupaten kota itu yang terkena itu 18. Itu kan berarti 70%. Iya betul. Dan itu sesuatu yang sangat-sangat masif itu ya. Sebetulnya kalau berbagai skala itu ya layak. Dengan kita membuka sebagai bencana nasional, maka di situ ada bantuan internasional. Sekarang kan beberapa negara internasional itu kan sebetulnya sudah siap. Sudah masuk bahkan, tapi nggak jadi. Nggak jadi karena
status itu Iya. tadi. Uni Emirat Arab mau membantu, Cina mau membantu, Jepang siap untuk membantu. Mungkin ada gengsi juga di situ. Jadi apa ya, mestinya kenapa sih harus seperti itu? Iya. Bahkan gini, bahkan saya ada ini, tapi ini masih harus diverifikasi ya. Beberapa lembaga-lembaga, beberapa komunitas-komunitas itu sulit sekali mengirim relawan, mengirim bantuan dalam bentuk alat berat itu, karena pesawat-pesawat diprioritaskan untuk bantuan-bantuan yang betul-betul purely dari pemerintah. Nah, saya tidak tahu apakah ini bentuk bahwa kita ini ternyata memang betul-betul belum siap dengan jumlah alat angkut logistik untuk menangani bencana Sumatera ini atau apa. Atau memang ada sengaja. Seperti itu. Kalau sengaja ya itu luar biasa itu kebebalan kita. Kenapa? Karena dalam situasi seperti itu, darurat seperti itu, dari manapun bantuan itu harus segera difasilitasi oleh negara. Dari masyarakat, kan ada beberapa lembaga yang ternyata mereka kesulitan rumit. Bahkan kemarin ada dari PMI itu mau memberangkatkan bantuan beberapa ton. Lalu kemudian disebar di media sosial, itu masyarakat tiba-tiba berpartisipasi, mau masuk ke pelabuhan saja sulit. Terbentur oleh izin masuk pelabuhan. Padahal situasinya situasi yang darurat. Karena melihat bagaimana gambaran masih banyaknya wilayah yang terisolasi itu. Atau saudara-saudara mereka yang ada katakanlah di Jabodetabek ya. Yang orang Aceh yang kemudian saudara-saudaranya di Jabodetabek. Orang Sumatera Utara, orang Sumatera Barat itu. Yang mereka ingin segera memberikan bantuan untuk kerabatnya di wilayah yang kena banjir. Mestinya itu dipermudah, difasilitasi. Tapi ini harus jelas diverifikasi ulang. Kenapa itu terjadi? Karena memang alat angkutnya yang terbatas atau seperti apa. Tetapi apapun statusnya, mau bencana regional atau bencana nasional atau bencana daerah, apapun, yang pasti hampir 1.000 manusia meninggal. Iya, betul. Dan hampir 400 orang masih hilang sampai sekarang. Dan sudah jutaan orang, hampir 3 juta orang terkena dampaknya. Kehilangan harta benda, kehilangan Tempat tinggal. nyawa kerabatnya, gitu. Kehilangan mata pencaharian. Jadi ini dampak dan skalanya sangat-sangat besar. Sehingga penanganannya pun juga harus sangat besar. Saya mengapresiasi kehadiran Presiden sampai 2 kali ke Aceh. Tentu itu adalah sebuah tekad ya, niat ya, untuk menunjukkan atensi dan intensi. Tetapi saya juga mengkritik masih centang perenangnya sistem penanganan ini. Sistem penanganan yang masih centang perenang, sesuatu yang kayaknya itu kaget, betul-betul kaget terus tidak bisa berbuat apa-apa. Gagap menghadapi bencana. Gagap menghadapi bencana. Kita kayak baru belajar, padahal peringatan tadi kan sudah disampaikan berkali-kali. Atau karena awalnya menganggap remeh bisa jadi kan. Iya. Yang menganggap karena cuma ramai di medsos itu kan. Betul. Ya itu juga Iya, sesuatu. betul. Bagaimana seorang pemimpin otoritas bencana belum sampai lokasi Dia sudah menganggap sudah menyimpulkan bahwa ini hanya mencekam di media sosial. Begitu datang ke lokasi melihat dampak yang luar biasa, akhirnya ya kita ini memang harus sudah beres sejak dalam pikiran. Iya. Ya ketika dari pikiran kita nggak beres, ya keluar ke mulut kita juga nggak beres jadinya gitu. Ya belum lagi misalnya kebiasaan menyangkal itu loh. Iya. Tidak berani mengakui secara jujur itu. Misalnya, itu karena pohon lapuk yang terseret oleh air. Tapi begitu ditunjukkan foto-foto bahwa pohon-pohon itu sudah ada nomornya. Itu kan jelas. Bekas gergajian dan seterusnya. Itu kan berarti penebangan itu. Iya, betul. Dan itu kurang jelas apa sih? Kurang clear apa sih faktanya? Data-data citra satelit itu sudah tidak bisa berbohong. Bagaimana
wilayah-wilayah konservasi yang disebut sebagai wilayah konservasi, hutan lindung, itu kerowok tengahnya, kayak paru-paru yang tergerus gitu loh. Ya sudah, ya kita akhirnya menyaksikan itu. Ya apakah itu tidak cukup sebagai nasihat? Dan apakah itu tidak cukup sebagai peringatan yang besar bagi para penghulu negeri ini untuk ya memperbaiki gitu loh. Sedang di wilayah lain, di negara-negara lain saja sekarang kesadaran mulai muncul kok. Mereka membahas tentang perubahan iklim, dampaknya bagi manusia. Mereka ini dipilih, ditunjuk, diberi amanat, diberi titipan tadi itu untuk menjaga itu. Negara lain melakukan reforestasi, sementara kita masih deforestasi. Bangga dengan deforestasi. Itulah. Gitu. Ya kalau cuma sekedar melakukan mungkin sebuah salah, tapi kalau menjadi sebuah kebanggaan itu ya salah kuadrat. Betul. Pertanyaan ke Mas Jaka, akankah pemerintah ini berani mengusut atau menghukum orang-orang yang berada di balik bencana ekologis itu, perusahaan besar yang melakukan penebangan hutan secara serampangan, juga pejabat yang memberikan izin? Ya kalau dibilang seharusnya sih berani, seharusnya ya. Tetapi kalau faktanya kok saya masih agak meragukan. Kalau yang terakhir itu kan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, dia bilang kan sudah mencabut ya. Mendeteksi 12 ya. 12 perusahaan ya yang diduga melakukan menjadi penyebab bencana ini kan. Ya kan publik pengen tahu itu perusahaannya apa aja. Ya kan? Katanya masih nunggu presiden, akhirnya dibantah jangan lempar ke presiden. Jadi kan hal seperti ini kan juga jadi pertanyaan publik, apakah mereka itu serius ataukah ya pura-pura serius. Kemudian Menteri Lingkungan Hidup kayaknya udah tiga perusahaan ya. Tiga yang empat ya. Yang dicabut atau disuspend. Suspend. Ya, kalau disuspend kan nanti bisa dipulihkan. Bisa dipulihkan. Yang dicabut pun nanti bisa diberikan izin dengan nama ketika lain. Rakyat sudah lupa, ketika tidak perlu beberapa tahun lah, dalam hitungan bulan nanti kalau rakyat sudah lupa itu kembali lagi. Kita kan juga seperti itu. Gitu. Jadi persis yang dikatakan Milan Kundera itu. Iya. Perjuangan paling berat itu perjuangan ingatan melawan lupa. Melawan lupa. Iya, jadi ya semestinya Pak Prabowo itu ya menjadikan ini sebagai unjuk bahwa dia itu punya nyali untuk betul-betul memberangus para penjahat lingkungan ini kan. Tapi apakah ya sekali lagi pertanyaan apakah mau? Apakah kan ada juga yang sangat ragu ya, karena kan para pemimpin kita itu kan punya kepentingan di sana, punya lahan ribuan bahkan mungkin ratusan ribu hektar juga di daerah yang disebut-sebut sebagai penyebab bencana itu. Apakah seorang menteri bisa berani atau mau bertindak tegas ketika yang harus ditindak itu umpamanya punya koleganya atau punya atasannya? Itu kan yang masih menjadi pertanyaan. Kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh salah satu anak muda dalam sebuah acara di televisi, ya dia terus terang mengaku tidak percaya. Tidak percaya ketika para pemimpinnya itu punya mindset yang dalam tanda kutip sudah anti lingkungan kan. Anti menjaga kelestarian alam. Ya bagaimana ketika ada seorang pejabat bilang bangga dengan dengan kelapa sawit, abaikan saja tuduhan deforestasi. Bagaimana kita harus percaya ketika ada seorang pejabat yang paling bertanggung jawab untuk menjaga hutan, tetapi dia malah bermain domino dengan mantan tersangka pembalap hutan. Bagaimana kita harus percaya ketika ada seorang katakanlah tokoh agama, tokoh organisasi agama yang sangat besar, justru mempertanyakan apa urgensinya untuk menjaga lingkungan, mengembalikan lingkungan. Ya, itu jadi seperti ya ketika mereka yang seharusnya menjaga lingkungan sudah berpikiran seperti itu, bagaimana kita percaya mereka akan betul-betul menjaga?
Bagaimana kita percaya ketika seorang presiden atau mantan presiden meminta para oligarki itu untuk menghadap ke dia, dia akan sanggup menyediakan tanah 10.000 hektar, 50.000 hektar. Itu untuk apa? Yeah. Ya, kalau untuk pabrik biasa nggak nyampe puluhan ribu hektar, 5 atau 10 hektar itu udah sangat atau paling tidak dalam hitungan ribu itu sudah sangat luas. Tapi kalau untuk sampai 10.000 sampai 50.000 ya paling tidak untuk perkebunan, untuk hal yang dikhawatirkan bisa merusak lingkungan kan. Jadi yang pasti rakyat menuntut siapa yang bertanggung jawab harus ditindak. Tetapi apakah pemerintah itu mau dan punya nyali untuk melakukan itu? Saya kok masih ragu, karena begitu banyak kepentingan berkelindan di situ. Karena begitu banyak para terful yang bermain di situ kan. Apa? Terful. Apa terful itu? Ternak fulus. Oh, terful, ternak bukan yang lain ya? Bukan yang lain kan, ternak fulus. Ya mereka kan ujungnya saya baru kan fulus. Terful ya. Ternak fulus. Ya mereka kan yang di pikiran mereka itu hanya uang. Peduli amat dengan lingkungan, peduli amat dengan hutan, peduli amat dengan rakyat yang sewaktu-waktu bisa menjadi korban bencana. Ketika uang mereka sudah di depan mata, sudah di dalam pikirannya, apapun dia lakukan. Bahwa sekalipun orang-orang itu tidak tinggal di Indonesia, orang-orang yang menjadi penyebab bencana ini, dia menikmati uang dari dalam negeri, dari bumi dan tanah kita itu, mereka berleha-leha di luar negeri. Dan mereka bisa melakukan itu karena apa? Ya karena mereka bersekongkol dengan para pejahat kotor di negara kita, pejabat yang berkedok, penjahat yang berkedok pejabat di negara kita kan. Kalau itu masih terus dibiarkan, masih terus diberikan kesempatan, ya tinggal menunggu waktu, bencana demi bencana akan kembali terjadi, dan lagi-lagi rakyat yang akan menjadi korban, lagi-lagi mereka akan menikmati kekayaan kita, sementara ya rakyat terus menderita. Ya menurut saya ini pertaruhan luar biasa bagi seorang Prabowo. Di tangan dialah masa depan lingkungan kita itu saat ini tergantung dia, apakah akan ada perubahan atau revolusi cara pandang atau masih tetap seperti sekarang. Oke, Mas Kohar, ada yang mau disampaikan? Ya, ketika gini, saya ingin tadi mengutip yang Eric Weiner tadi kan belum lengkap ya, karena relate dengan pendapatnya Mas Jaka itu. Yang dia tulis itu ketika pohon terakhir ditebang, ketika sungai terakhir dikosongkan, ketika ikan terakhir ditangkap, barulah manusia itu akan menyadari bahwa dia tidak dapat memakan uang. Uang nggak bisa dimakan. Ketika ikan sudah tinggal terakhir dan itu pun ditangkap. Pohon terakhir, ketika itu ditangkap, ditebang, kemudian sungai yang dikosongkan, maka setelah itu kelaparan dan kehausan dan kepanasan kan gitu. Pohon panas, air haus, ikan lambang makanan kan. Maka apa yang dia makan? Uang kertas atau apapun, uang logam, Bitcoin, apapun nggak bisa dimakan. Maka cintailah alam kan gitu. Jangan jadikan sebagai bumi hangus. Sebagaimana Rendra sampaikan itu, yang saya kutip itu. Di bumi hangus, hati selalu bertanya, apalagi yang kita punya? Berapakah harga cinta? Di bumi yang hangus, hati selalu bertanya, kita harus pergi kemana? Di mana rumah kita? Di bumi yang hangus, hati selalu bertanya, bimbang kalbu oleh cedera. Di bumi yang hangus, hati selalu bertanya, hari ini maut giliran siapa? Semoga kita masuk ke dalam hati. Terima kasih. Oke, baik, saya kira cukup ya. Luar biasa. Puisi Rendra yang sangat menyentuh. Tapi saya mau melanjutkan dengan
lagunya Iwan Fals tuh. Ya. Isi rimba, tak ada tempat berpijak lagi. Itu kan juga sangat relate dengan situasi saat ini. Raung bulldozer, gemuruh pohon tumbang, berpadu dengan jerit isi rimba raya. Tawa kelakar, badut-badut serakah, tanpa HPH berbuat semaunya. Lestarikan alam hanya celoteh belaka. Lestarikan alam mengapa tidak dari dulu. Oh mengapa, ho 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 ho, jelas kami kecewa menatap rimba yang dulu perkasa. Kini tinggal cerita pengantar lelap si Buyung. Gak kuat saya meneruskannya. Sobat Indonesia, demikian perbincangan kami. Semoga bermanfaat. Salam sehat.